Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, baik. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita yang kemarin. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Tapi sebelum absensi, silakan kalian aktifkan kameranya terlebih dahulu dan menonaktifkan mic-nya. Silakan. Baik, Pak. Baik, saya absen terlebih dahulu. Eva Rini Lestari. Hadir, Pak. Pak, tunggu ya, Pak. Kamera saya belum bisa aktif. Oh iya, enggak apa. Desi Ratnasari. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Mulai pembelajaran kita pada kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan kepada Desi Ratnasari untuk memimpin doa sebelum kita melakukan pembelajaran ini. Baik, Pak. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Desi Ratnasari yang sudah memimpin doa. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yang mana kali ini kita akan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat, bangun datar dan bangun ruang, serta panjang pendek bunyi pada lagu anak. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu dengan mengamati tabel menjodohkan kata melalui PowerPoint, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat secara teliti. Nah, dengan kalian melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menyimpulkan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat secara benar. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek tentang rumah yang bersih menyehatkan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, yang keempat, dengan menyimak pembacaan teks pendek tentang rumah yang bersih menyehatkan secara sungguh-sungguh, siswa dapat mencatat isi teks. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar alat-alat kebersihan seperti kemoceng, geset, ember, serta serbet, siswa dapat menemukan bangun datar dan bangun ruang secara tepat. Nah, dengan diskusi kelompok, siswa dapat membuktikan temuan-temuan bangun datar dan bangun ruang pada gambar alat-alat kebersihan seperti kemoceng, geset, ember, dan serbet dengan benar. Nah, yang ketujuh ini ada dengan tanya jawab, siswa dapat menunjukkan bangun datar dan ruang pada gambar alat-alat kebersihan seperti geset, kemoceng, serbet, dan ember. Nah, untuk menguji sejauh mana pemahaman mengenai bangun datar dan bangun ruang pada alat kebersihan, siswa nanti diarahkan untuk mengerjakan soal dengan jujur. Nah, yang kesembilan, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan benar. Dan yang ke-10, dengan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan perbedaan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Nah, yang ke-11, dengan menyaksikan video yang diputar melalui YouTube tentang membuang sampah, maka siswa dapat menunjukkan panjang dan pendek bunyi pada lagu secara benar. Yang terakhir, ke-12, melalui bernyanyi bersama, siswa dapat memainkan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan percaya diri. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Nah, yang pertama di sini Bapak akan menampilkan slide PowerPoint. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu. Bentar ya.
Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah terlihat slide-nya? Belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Ya, baru masuk. Belum terlihat ya? Baru masuk deh. Oke. Nah, ini sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, di sini ada gambar pasangan kata-kata tentang lingkungan sehat beserta maknanya. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu dan kemudian silakan kalian diskusikan bersama teman kalian mengenai kosakata ini dan pasangan katanya sehingga membentuk makna yang baik. Nah, silakan. Nah, selanjutnya, jadi setelah kalian amati, silakan. Siapa nih yang dulu mau menyampaikan kata-kata mana saja sih yang termasuk ke dalam kata-kata yang menunjukkan itu kata-kata lingkungan sehat? Silakan. Hak saya, Pak. Silakan Desi. Oke, Pak. Jadi, Pak, kosakata bersih memiliki makna bebas dari kotoran. Dan kosakata sehat memiliki makna bebas dari penyakit. Oke. Dan yang kata rapi memiliki makna teratur baik. Nah, itu saja, Pak. Oke, nice. Good job. Terima kasih Desi. Aplaus buat Desi dulu. Nah, baik. Terima kasih pada Desi. Nah, Bapak ulangi sekali lagi. Nah, betul yang tadi dipaparkan oleh Desi, yaitu bahwa kata bersih ini bermakna bebas dari kotoran, kata sehat bermakna bebas dari penyakit, dan kata rapi bermakna teratur baik. Nah, selanjutnya, silakan satu orang dari kalian bacakan teks mengenai rumah yang bersih dan menyehatkan. Nah, baik. Nah, dari pembacaan teks rumah yang bersih dan menyehatkan tadi dari kawan kalian, nah, silakan satu orang dari kalian untuk menyimpulkan isi atau makna dari teks yang telah dibacakan tadi. Ya, silakan. Siapa yang mau membacakannya? Kesimpulan. Saya, Pak. Silakan Eva. Jadi kesimpulan dari cerita rumah yang bersih menyehatkan yaitu rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah yang bersih terasa aman dan nyaman. Itu saja, Pak, yang saya ketahui. Baik, terima kasih Eva. Aplaus buat Eva. Nah, jadi setelah kita dengarkan tadi yang disampaikan oleh Eva, bahwa rumah yang bersih itu ialah rumah yang banyak manfaatnya. Itu terlihat dari rumahnya itu rapi, indah, nyaman, dan juga terhindar dari penyakit. Nah, rumah yang bersih itu ciri-cirinya yaitu rumah yang tidak ada sampah secara berserakan. Nah, debu-debu itu selalu tidak ada dan selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangganya tersusun secara rapi sehingga kita terasa aman dan nyaman untuk meninggalnya. Nah, dari rumah-rumah yang bersih tadi, kan pastinya untuk membersihkan suatu rumah diperlukan alat-alat kebersihan. Nah, coba kalian perhatikan alat-alat kebersihan yang Bapak tampilkan ini. Nah, ini ada 4 alat-alat yang digunakan untuk kegiatan membersihkan, khususnya membersihkan rumah. Nah, silakan satu orang alat-alat apa saja yang ada di tampilan yang Bapak tampilkan ini. Pak, saya, Pak. Silakan Desi. Alat apa saja? Ya, jadi alat-alat kebersihan ada ember dan juga ada keset, Pak. Bagus. Alat-alat kebersihan yang Bapak tampilkan ini ada kemoceng. Nah, kemoceng ini digunakan untuk membersihkan ventilasi biasanya. Nah, kedua ini ada sorbet. Sorbet ini biasa untuk membersihkan kaca. Dan keset ini biasanya ditempatkan di depan pintu biar
kaki kita bersih saat memasuki rumah. Dan ember ini digunakan untuk air, biasanya untuk mengepel. Nah, selanjutnya setelah kita menyaksikan atau melihat tadi, memahami mengenai alat-alat kebersihan ini, ada kemoceng, ada serbet, ada ember, ada keset. Nah, alat-alat ini apakah ada kaitannya dengan bangun-bangun ruang yang Bapak tampilkan sekarang ini? Apakah ada? Misalnya tadi kemoceng, apakah ada kaitannya dengan bangun ruang yang ada sebelah sini? Silakan. Siapa nih? Saya, Pak. Silakan Eva. Gimana Eva? Menurut Eva, apakah ada kaitannya dengan bangun ruang sama bangun datar yang alat-alat kebersihan tadi ini yang telah disampaikan oleh Desi? Silakan. Ada, Pak. Ada. Silakan. Gambar apa yang ada kaitannya dengan ini? Yang pertama, Pak, yang Eva lihat keset, Pak. Keset. Keset ini ya. Ya. Dengan balok, Pak. Balok. Jadi yang ini. Juga bisa persegi panjang kayaknya, Pak. Bisa juga persegi panjang. Oke. Apalagi ini? Ember, Pak. Ember. Ember. Ember ini ya. Ada kaitan dengan mana? Dengan lingkaran. Dengan lingkaran. Atasnya tuh, Pak. Ini. Atasnya. Ya, ya. Bagus. Selanjutnya, apa lagi? Dan juga dengan tabung, Pak. Tabung. Kalau ember juga berkaitan juga dengan tabung. Ya. Dengan tabung. Oke. Selanjutnya apa? Apakah ada lagi? Silakan. Ada, Pak. Iya, silakan. Kemoceng. Kemoceng ini berkaitan dengan mana? Kalau Eva lihat kemoceng mirip balok, Pak. Oh, mirip balok. Oh, iya. Iya. Dan selanjutnya. Terakhir ada serbet. Oh, serbet. Nah, serbet ini mirip dengan yang mana? Serbet mirip juga dengan persegi panjang. Jika dilipat juga, Pak, mirip juga persegi, Pak, serbetnya. Oh, persegi. Oke. Ya. Udah? Sudah, itu saja, Pak. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Aplaus kepada Eva. Nah, jadi Bapak ulangi kembali lagi bahwa gambar-gambar yang berkaitan dengan alat kebersihan ini memang pada dasarnya ada kemiripan dengan gambar bangun datar serta bangun ruang yang ada di sini. Nah, misalnya tadi seperti yang disebutkan Eva, ini pertama ada keset ya Pak. Keset ini berkaitan atau hampir mirip dengan persegi panjang. Nah, jika keset itu ditumpukan, misalnya tadi kesetnya 1 buah, nah nanti kesetnya ditumpukan misalnya di 3 tumpuk nanti, itu akan membentuk ini, balok. Nah, kemudian yang kedua ini ada ember. Nah, ember itu memang sangat mirip dengan tabung. Nah, karena bentuknya yang seperti kayak memanjang ke atas, seperti itu. Nah, dan ini permukaan atas ember maupun bawah ember ini mirip dengan lingkaran. Nah, yang selanjutnya itu ada serbet. Nah, serbet ini pada dasarnya jika kita buka ini kan bentuknya persegi 4 atau persegi. Nah, ini mirip dengan persegi. Nah, jika serbet ini kita lipat menjadi 4 dan kita tumpuk menjadi beberapa tumpukan, maka dia akan membentuk seperti kubus. Nah, baik, mungkin itu tadi tentang alat kebersihan yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang. Nah, selanjutnya adalah Bapak akan menampilkan ini ada lagu mengenai tentang kebersihan, yaitu membuang sampah. Nah, lagu ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, pertama-tama Bapak akan mempraktekkan terlebih dahulu lagunya, kemudian kedua nanti Bapak akan menampilkan video tentang lagunya. Dan bisa Pak. Jadi pertama nih Bapak akan menyanyikannya terlebih dahulu sendiri. Nah, jadi seperti ini, dengarnya anak-anak. Pertama ini, jangan membuang sampah di mana-mana,
jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, seperti itu lagunya. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan videonya agar lebih jelas lagi. Silakan kalian pahami terlebih dahulu ya. Apakah sudah tampil lagunya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, silakan. Oke. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Jagalah sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, dari video tadi, apakah kalian bisa membedakan anak-anak bagaimana sih bunyi panjang pendek pada lagu tadi? Apakah ada kalian dengar secara jelas yang mana dinyanyikan secara pendek, yang mana dinyanyikan secara panjang? Ada Pak. Nah, contohnya yang mana tadi? Belum ya, saya tampilkan dulu ya. Sebentar. Silakan disampaikan yang mana tadi yang dibaca panjang, dinyanyikan secara panjang. Yang itu Pak, jangan membuang Iya. sampah di mana-mana. Itu di mana-mana yang Oke. panjang Pak. Mana-mana yang panjang. Oke, Ya, di baik. mana-mana. Kalau jangan membuang sampah, nadanya pendek Pak. Pendek. Oke, baik. Nah, benar yang dikatakan oleh Eva ini bahwa yang pertama ini jangan membuang sampah di mana-mana. Yang jangan ini kan ada tanda satu di atasnya ini. Nah, misalnya yang satu ini dibunyikan dengan satu ketukan. Jadi jangan langsung dinyanyikan. Jadi tidak ada kayak dipanjangkan atau dijedakan itu dibunyikan dengan satu ketukan. Nah, panjang pendek nada itu dapat kita hitung. Nah, ini contoh hitungannya tadi yang ada 5, 3, 2, 1, dan 3, dan 0 ini. Nah, satuan dari hitungnya ini kita sebut dengan ketukan. Bisa tadi ini kan yang sudah kita nyanyikan yaitu jangan membuang sampah. Nah, yang satu ini satu ketukan jadi langsung ja. Yang satu ini ngan. Jika ada kalian menemukan misalnya yang di sini ada satu, kemudian garis atasnya satu. Yang ini itu cara menyanyikannya itu masing-masing nada itu dibunyikan setengah ketukan. Nah, kalau yang ada 4 seperti ini, empat yang ada satunya 4 tuh dibunyikan 2 ketukan. Oke, baik anak-anak. Apakah kalian sudah paham bagaimana tadi cara menyanyikan lagu tentang membuang sampah? Sudah paham Pak. Alhamdulillah sudah paham. Baik, terima kasih. Aplaus buat kita semua. Nah, baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nah, jadi anak-anak, dari yang telah Bapak sampaikan tadi, menurut kalian, itu pembelajaran apa saja yang dapat kalian simpulkan atau apa saja yang dapat kalian rangkum
dari pembelajaran kita tadi? Silakan. Apa-apa saja yang ada di pelajaran kita tadi. Saya Pak. Nah, silakan Eva. Tadi Pak kita belajar tentang kosakata dan makna Ya. yang berkaitan dengan lingkungan bersih. Setelah itu bangun datar, bangun Ya. ruang, dan alat-alat kebersihan yang menyerupai bangun datar dan bangun ruang, serta menyanyikan lagu membuang sampah yang ada panjang pendek bunyinya Pak. Oh ya, bagus, pintar. Aplaus buat Eva. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Desi tadi? Yang mana menurut Desi itu yang paling seru dilakukan? Yang paling Desi sukai? Yang paling seru tadi nyanyi ramai-ramai, Pak. Nyanyi ramai-ramai. Itu di mana ya serunya? Nyanyinya? Iya, nyanyinya, Pak. Karena Nyanyinya. karena kita tahu nada pendek dan juga nada panjang, Pak, dari lagunya. Oh iya. Nah, selain itu ada enggak lagi? Sama yang tadi mengenal bentuk-bentuk, Pak. Mengenal bentuk-bentuk. Ya. Oh iya. Nah, jadi yang kita pelajari tadi yaitu, Bapak ulangi lagi, yaitu tentang ini kosakata atau kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Nah, serta tadi maknanya. Nah, kemudian yang kedua itu tadi tentang alat-alat kebersihan yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang. Nah, yang ketiga itu tadi menyanyikan lagu tentang membuang sampah, yang mana lagu ini tadi kita kaitkan dengan panjang pendeknya bunyi atau nada pada lagu. Nah, baik, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, nah, siapa nih? Saya silakan kepada Eva saja untuk memimpin doanya. Silakan Eva. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Jangan lupa materinya dipelajari lagi di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung di pertemuan ke minggu depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Dadah semua. Dah.